yang pernah mengukir cinta, berbang masa saat bersama, hanyutkan kita, coba hentikan. Sudah aku pergi, sudah aku pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel yang kece ini ya, Kopi Mantan. Ketika kopi dan kenangan bertemu dalam kehangatan. Kali ini saya pengen sharing beberapa hal ya ke kalian semua, sambil kita nyanyi-nyanyi, menikmati traffic di belakang ya. Jadi Kopi Mantan ini letaknya itu di Jalan Dewi Sartika, pas di depan Bank BTN ya, atau Kimia Farma. Jadi kalau lihat di belakang saya itu ada Kimia Farma ya, sebelahnya itu Bank BTN. Jadi kalau kita nongkrong di sini, kita bisa menikmati traffic ya, lalu lintas di Jalan Dewi Sartika. Kalau malam hari seperti ini, itu masih ramai. Jadi sambil nongkrong, sambil menikmati kopi, kita bisa sambil menikmati crowdedness, kemacetan ya, bukan kemacetan ya, padatnya kendaraan di Dewi Sartika ini. Oke guys, kali ini saya pengen sharing terkait dengan satu penyakit ya, tapi bukan COVID ya, karena mungkin kadang-kadang juga COVID ini ternyata bisa memicu penyakit yang ingin saya bahas malam hari ini. Namanya itu anxiety ya, atau mungkin anxietas ya. Jadi kalau kita searching di Google gitu kan, anxiety itu seperti sebuah penyakit yang dipicu ya. Jadi trigger anxiety itu adalah cemas berlebihan. Jadi kadang orang juga menghubung-hubungkan anxiety ini dengan penyakit GERD. Jadi GERD itu asam lambung tinggi, yang sebagian orang itu merasakan efek dari GERD itu. Efek yang paling sensasional itu saya bilang adalah menjadi cemas, jadi sangat cemas berlebihan. Dan ini adalah termasuk penyakit psikis ya, penyakit psikis yang kalau kita tidak kenali, kita tidak pahami, memang kadang-kadang orang kemudian salah menyimpulkan ya. Kadang-kadang orang pikir mereka sudah punya penyakit macam-macam gitu kan, sudah punya penyakit jantung lah, karena memang salah satu gejala dari anxiety ya, atau anxietas, cemas berlebihan ini adalah kadang-kadang jantung itu berdebar dengan cepat gitu. Kadang-kadang juga disertai dengan keringat dingin ya, kaki itu udah mulai dingin. Nah, itu sebenarnya salah satu gejala-gejala dari penyakit anxiety ini atau anxietas ini. Saya bukan dokter, tapi saya adalah survivor dari anxiety ini. Mungkin sudah bertahun-tahun gitu kan. Dan ternyata penyakit seperti ini itu banyak diderita oleh orang-orang yang tidak sadar dia itu sebenarnya juga mengalami anxietas ini gitu kan. Banyak kawan-kawan saya, teman-teman saya yang kadang-kadang itu sering mengeluh ya, ada gejala-gejala seperti itu, sudah ke dokter, penyakit dalam macam-macam gitu periksa, ternyata hanya anxietas ya, cemas berlebihan yang dipicu oleh GERD atau asam lambung. Nah, teman-teman semua, memang
penyakit ini kalau tidak di antisipasi ya, kalau kita tidak kenali, memang itu akan sangat membuat orang itu tidak nyaman ya, ketakutan, tidur nggak bisa nyenyak gitu kan. Kadang-kadang suka kadang-kadang kalau yang parah itu sampai paranoid ya, sampai parno, takut sendiri misalnya di dalam kamar gelap, dalam kamar sendiri ketakutan itu. Kadang-kadang juga bepergian sendirian ketakutan. Kadang-kadang ada juga yang takut ketika dalam keramaian, ketika banyak orang ramai sekali gitu, itu muncul rasa-rasa takut. Nah ini sebenarnya gejala-gejala, salah satu juga gejala-gejala dari ansietas itu. Beberapa teman saya yang yang sering sharing ya ke saya gitu. Saya sarankan sih memang penyakit ini kalau kita tidak antisipasi di awal ya, memang bisa membahayakan juga ya, karena orang kemudian bisa jadi depresi ya, karena penyakit ini, karena dia tidak mengenali dia sedang mengalami apa begitu. Nah, kadang-kadang saya menyarankan untuk ke psikolog atau ke psikiater gitu kan, untuk mendapatkan minimal itu di awal-awal menderita gejala-gejala ansietas ini, kita bisa kontrol ya, mengendalikan gejala-gejala yang muncul, mengendalikan perasaan kita sendiri. Kalau teman saya bilang ini penyakit 1001 rasa, 1001 perasaan. Dan kalau teman-teman tahu bahwa ternyata di sosial media pun itu ada grup WhatsApp ya, yang isinya tuh ribuan penderita anxiety dengan berbagai macam gejala-gejala yang mereka alami. Tapi hampir sebagian besar sih mereka mengalami gejala-gejala yang sama. Dan ini ngopi sambil nyanyi-nyanyi gitaran ini merupakan salah satu treatment ya, kita mengatasi gejala yang ditimbulkan oleh ansietas ini. Sambil juga memang kita dituntut untuk merubah pola hidup kita ya. Jadi merubah pola hidup kita ya. Pada saat kita kerja, pada saat istirahat kita harus istirahat, harus cukup istirahat. Dan yang paling penting itu adalah selalu positive thinking, karena anxiety ini atau GERD itu juga kadang-kadang secara fisik ketika kita periksa ternyata kondisi fisik kita itu nggak ada masalah gitu. Kondisi organ misalnya lambung itu nggak ada masalah, tapi ternyata sumbernya itu bukan di organ tubuh kita, di lambung, tapi justru di pikiran kita. Jadi something trouble in our mind gitu. Dan inilah memang hal yang paling sulit ya, bagaimana kemudian kita mengendalikan apa yang ada dalam pikiran kita, mengendalikan hal-hal yang mengkhawatirkan di dalam pikiran kita. Nah, orang-orang anxiety ini adalah sebagian besar, kalau saya perhatikan, memang adalah orang-orang yang punya beban kerja ya, kadang-kadang beban kerja yang tinggi gitu, sehingga kadang-kadang kita ketika punya masalah gitu kan, kita terlalu mencemaskan masalah itu, khawatir berlebihan ya terhadap masalah itu. Padahal sebenarnya juga ketika masalah itu kita jalani, kita lewati, ternyata juga tidak se mengkhawatirkan seperti apa yang kita pikirkan. Nah, ini sebenarnya juga salah satu pemicu ya, trigger itu kemudian muncul ya penyakit seperti ini, ansietas. Nah, mungkin buat teman-teman semua juga yang menderita ya penyakit yang sama seperti ini, memang ada orang bertanya ke saya gitu, kira-kira penyakit ini bisa sembuh nggak? Kalau saya pernah konsul ya ke dokter, atau mungkin pernah saya tanya ke dokter gitu, sebenarnya penyakit ini itu bisa sembuh gitu, bisa sembuh. Cuma memang ini butuh sebuah upaya
drastis ya, merubah sesuatu dalam pikiran kita ya. Jadi kita mencoba meriset kembali ya, our mind, meriset kembali pikiran kita, sehingga ansitas ini pada akhirnya nanti akan bisa kita atasi. Tapi pada sebagian besar kasus gitu kan, terutama teman-teman yang menderita penyakit ini, pada sebagian besar kasus memang penyakit ini tidak bisa hilang 100% gitu kan, tapi bisa dikendalikan. Jadi bagi mereka yang sudah mengenali penyakit ini, itu bisa dikendalikan. Dan kadang-kadang memang dia tidak munculnya itu, kalau kita sudah bisa kendalikan, munculnya itu jarang-jarang ya. Nanti benar-benar ada sesuatu yang pemicu yang benar-benar berat itu, nah itu baru kemudian gejala-gejala penyakit itu muncul lagi. Tapi yakinlah bahwa di luar sana kita tidak sendirian ya. Ternyata banyak sekali ya orang-orang yang kemudian juga mengalami gejala penyakit seperti ini. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu khawatir ya. Apalagi kadang-kadang kan kalau misalnya kita ke psikiater gitu kan, ke psikiater itu kadang-kadang kita itu malu gitu kan, nanti dianggap kita punya penyakit kelainan jiwa gitu kan. Padahal tidak gitu kan. Padahal tidak. Kita hanya butuh treatment ya, hanya butuh treatment dari psikiater. Itu bagaimana meriset sesuatu dalam pikiran kita sebenarnya. Jadi kita diberikan diberikan motivasi bagaimana merubah pola hidup kita, terutama pola pikir ya. Pola hidup itu juga termasuk di dalam itu, ikut adalah pola pikir. Jadi tidak hanya pola tidur, tidak hanya pola makan, pola kerja, tapi juga yang paling utama itu adalah pola pikir. Dan satu hal sih sebenarnya yang paling penting juga ya terkait dengan penyakit anxiety ini. Kalau saya bilang ternyata dalam Quran sendiri penyakit ini juga sudah disebutkan ya, bahwa ini adalah penyakit khawatir ya, was-was gitu. Jadi banyak teman-teman yang ketika mengalami penyakit seperti ini yang kemudian merubah total ya hidupnya, dari yang tidak dekat dengan agama, yang tidak dekat dengan Tuhan, dengan Allah, kemudian jadi lebih dekat, jadi lebih berserah diri kepada Tuhan. Dan itu sebenarnya treatment yang paling membuat penyakit ini itu cepat diatasi, yaitu kita kembali meriset hidup kita untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan agama gitu. Dan ternyata mengontrol dan mengendalikan penyakit ini itu adalah dengan berserah diri ya, dengan berserah diri. Karena semakin kita khawatir, semakin kita cemas, semakin kita terlalu berpikir tentang masa depan, tentang hal-hal yang belum terjadi, itu semakin penyakit ini akan sulit kita kendalikan. Oleh karena itu buat kalian semua, sekali lagi kenali penyakit ini, kemudian bisa searching, bisa Google, bisa di browsing ya di internet seperti apa gejala-gejalanya, seperti apa juga cara atau treatment untuk mengendalikan penyakit ini. Oke guys, mungkin sekian dulu treatment dari saya ya, bagaimana kita mengantisipasi ansitas yang dipicu oleh GERD atau asam lambung tinggi. Dan buat kalian ya penderita asam lambung tinggi, kalau saya sih tidak menyarankan sebenarnya. Kopi itu sebenarnya bagi penderita asam lambung agak dilarang ya. Kalau kita ke dokter pasti dilarang kita untuk konsumsi kafein, kopi. Tapi alhamdulillah selama ini, walaupun saya menderita asam lambung GERD ya, tapi saya juga tetap masih mengkonsumsi kopi gitu kan. Bahkan saya ngopi satu hari itu bisa sampai 2 gelas gitu. Memang ya setelah minum kopi itu kadang-kadang juga ada ada pengaruh, ada gejala-gejala yang gitu. Tapi insya Allah dengan kita meriset cara berpikir kita, ini bisa kita kendalikan. Jadi kita jangan khawatir,
Kalau kita sudah di awal, sudah ada sugesti duluan bahwa ketika kita mengkonsumsi kopi, kemudian akan